Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, mau memaparkan PPT saya yang berjudul Hakikat Manusia dan Hakikat Pendidik. Sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang apa itu hakikat manusia, mari kita mengetahui hakikat itu sendiri. Apa itu hakikat? Hakikat adalah sifat atau karakteristik yang paling mendasar dan esensial dari sesuatu dan yang membedakan sesuatu dari yang lainnya. Intinya hakikat itu menjelaskan sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya. Antara yang satu dan yang dua itu beda, tidak ada yang sama. Itu yang dinamakan hakikat, untuk menjelaskan sesuatu yang berbeda. Sedangkan manusia itu sendiri adalah makhluk yang memiliki kemampuan berpikir, berbicara, dan berperasaan. Itu manusia. Dia kan punya akal, bisa berpikir, juga punya mulut untuk berbicara, dan berperasaan di hati. Itu manusia. Jadi, hakikat manusia adalah makhluk yang memiliki kesadaran, rasionalitas, dan kemampuan untuk berpikir. Itu yang dinamakan hakikat manusia. Hakikat manusia menurut filosof. Menurut Plato, manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk mencapai kebijaksanaan. Maksudnya, untuk mencapai kebijaksanaan, manusia itu sendiri mempunyai akal untuk mengeluarkan ide pemikirannya. Dari ide pemikiran tersebut, manusia bisa mengeluarkan pemikiran keinginannya untuk mencapai sesuatu itu. Dari mencapai sesuatu itu, manusia mencapai kebijaksanaannya. Sedangkan menurut Aristoteles, manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan berpikir rasional dan memiliki tujuan untuk mencapai kebahagiaan. Dari menurut Aristoteles itu, manusia itu berpikir dengan rasional untuk mencapai kebahagiaannya. Jadi yang kita dapat, kita sendiri yang mencapai kebahagiaannya. Itu menurut Aristoteles. Immanuel Kant, manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan dan memiliki kewajiban untuk mengikuti hukum moral. Jadi manusia itu wajib untuk mengikuti hukum-hukum moral yang ada di Indonesia ini, ada di keluarganya. Fungsi dan tugas manusia. Fungsi manusia itu ada 3, secara biologis, sosial, dan spiritual. Menurut biologis, manusia membutuhkan makan, minum, dan reproduksi untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Jadi manusia itu secara biologis dia membutuhkan makan, minum, dan untuk reproduksi untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya manusia. Sedangkan secara sosial, manusia berinteraksi dengan masyarakat dan partisipasi dalam kegiatan sosial. Jadi manusia itu menurut sosial harus berinteraksi dengan masyarakat, seperti gotong royong, kerjasama, itu harus ada partisipasi, dan kegiatan warga itu harus diikuti. Itu kegiatan sosial, fungsi manusianya. Secara yang ketiga, secara spiritual, manusia membutuhkan motivasi secara spiritual. Jadi manusia yang hidup itu sangat membutuhkan motivasi bagi hidupnya, di dalam hidupnya. Itu menurut spiritual, fungsi manusia. Sekarang tugas manusia. Apa sih tugas manusia itu hidup di dunia ini? Apa aja? Tugas manusia menurut umum, dia mengembangkan diri secara fisik, mental, dan spiritualnya. Mengembangkan diri, apa sih mengembangkan diri itu? Dia bisa mengembangkan dirinya di masyarakat, seperti kalau kita kuliah di kuliahnya. Itu semua kita berada di mana pun kita, itu bisa kita
kita mengembangkan diri kita secara fisik, mental, dan spiritual kita. Yang kedua, berkontribusi pada masyarakat melalui pendidikan, pekerjaan, dan kegiatan sosial. Kita harus ada wawancara atau berdiskusi melalui pendidikan, pekerjaan, dan kegiatan sosial yang ada di masyarakat. Yang ketiga, bertanggung jawab untuk mengelola dan menjaga lingkungan. Jadi tugas manusia nomor 3 itu dia wajib mengelola dan menjaga lingkungan sekitarnya. Yang keempat, dalam perspektif agama manusia itu sebagai hamba Allah. Jadi manusia hidup di dunia ini sebagai hamba Allah, melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang keempat, manusia bertugas menyebarkan ajaran Islam. Jadi yang terakhir ini manusia diwajibkan untuk menyebarkan agama Islam. Kalau di sini para kiai mendirikan pesantren, melakukan dakwah melalui dakwah. Hakikat pendidikan adalah proses pengembangan kemampuan dan karakter manusia melalui pembelajaran dan pengalaman. Proses pengembangan manusia yang melalui pembelajaran, pengalaman, dan pembelajaran dan pengalaman manusia mampu mengembangkan kemampuannya. Apa sih tujuannya? Untuk apa sih? Tujuannya untuk membantu individu mencapai potensinya, seperti meningkatkan kualitas hidupnya, membentuk masyarakat yang lebih baik lagi. Itu tujuan hakikat pendidikan menurut filosof. Menurut Plato, hakikat pendidikan yaitu proses pencerahan, pengembangan, kemampuan berpikir untuk mencapai kebenaran dan kebijaksanaan. Jadi Plato ini menekankan suatu pendidikan itu adalah proses pencerahan, pengembangan berpikir untuk mencapai kebenaran dan kebijaksanaan. Itu menurut Plato. Sedangkan menurut Aristoteles, proses pendidikan yang melalui pengembangan karakter yang baik. Jadi Aristoteles ini menekankan pendidikan itu bisa didapatkan dari pengembangan karakter yang baik, bisa menghasilkan karakter yang baik dari pendidikan tersebut. Dari proses pendidikan, manusia bisa mengembangkan karakter yang lebih baik dari dirinya yang sebelumnya. Itu menurut Aristoteles. Menurut Jean-Jacques Rousseau, proses pada kemampuan alami anak-anak melalui belajar mandiri. Jadi Jean ini menekankan pendidikan secara mandiri itu bisa menghasilkan kemampuan anak-anak secara alami. Jadi menekankan seorang anak ini harus ada keinginan untuk belajar mandiri juga, bisa mempunyai kemampuan secara alami. Sedangkan menurut John Dewey, proses pendidikan yang mana individu melalui pengalaman. Dari pengalaman, manusia itu bisa menghasilkan pendidikan. Adakah keterkaitan manusia dengan pendidikan? Ya, ada keterkaitan antara manusia dan pendidikan. Hubungan manusia dan pendidikan itu sangat erat, dan pendidikan berperan penting dalam membentuk karakter, mengembangkan kemampuan, dan meningkatkan kesadaran manusia. Itu hubungan manusia dan